Di sebuah kampung pedalaman yang terletak di tepi sungai besar, hidup seorang nenek tua bernama Inah. Tubuhnya kecil dan kurus, kulitnya penuh kerutan yang menggambarkan beratnya perjalanan hidup. Meski usianya sudah senja, semangatnya untuk bertahan hidup tetap menyala. Nenek Inah tinggal di sebuah gubuk kecil yang berdiri di tengah ladang sempit, tak jauh dari tepi sungai yang memisahkan kampung mereka dengan desa seberang. Di dalam gubuk itu, ia merawat suaminya, Pak Salim, yang terbaring lemah akibat sakit yang sudah lama menggerogoti tubuhnya. Pak Salim dulunya seorang pria yang kuat. Ia adalah petani yang dikenal gigih bekerja demi keluarganya. Namun, seiring waktu, usianya yang menua dan penyakit yang tak pernah sembuh membuatnya hanya bisa berbaring di atas kasur tipis. Setiap pagi, ia memanggil istrinya dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. "Inah, sudah pagi?" tanyanya pelan, mencoba mengangkat tubuhnya dengan susah payah. "Sudah, Pak," jawab nenek Inah dengan lembut, mendekati suaminya sambil membawa semangkuk bubur nasi yang ia masak di tungku kecil tadi pagi. "Ini, makan dulu sedikit, biar ada tenaga." Pak Salim tersenyum tipis, mencoba menggerakkan tangannya untuk menerima mangkuk itu, tetapi tangannya bergetar terlalu lemah. Dengan sabar, nenek Inah menyuapi suaminya sedikit demi sedikit, memastikan ia makan meski hanya beberapa sendok. Setelah memastikan Pak Salim kembali berbaring dengan nyaman, nenek Inah melangkah keluar rumah. Hidup mereka sangat sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ladang kecil di belakang gubuk adalah sumber kehidupan mereka. Di sana, nenek Inah menanam bayam, kangkung, ubi, dan beberapa sayuran lain yang ia rawat dengan telaten. Setiap pagi, ia memeriksa tanaman-tanaman itu, mencabut gulma yang tumbuh di sekitarnya, dan menyiramnya dengan air sungai yang ia angkut menggunakan ember kecil. Namun, hasil kebun itu tak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mendapatkan uang, nenek Inah harus menjual sayuran ke desa seberang, tempat pasar kecil berada. Desa itu hanya bisa dicapai dengan menyeberangi sungai besar yang membelah wilayah mereka. Sungai itu terkenal dengan arus derasnya, penuh bebatuan tajam yang membuatnya berbahaya bagi siapa saja yang mencoba menyeberang tanpa perahu. Satu-satunya alat transportasi yang tersedia adalah rakit kayu milik seorang pria bernama Dirman. Ia memonopoli jasa penyeberangan di desa itu dan menetapkan tarif yang cukup tinggi untuk warga yang ingin menumpang. Setiap kali akan pergi ke desa seberang, nenek Inah harus menghitung uangnya dengan hati-hati. Bayarannya untuk rakit seringkali menghabiskan sebagian besar uang yang ia dapatkan dari hasil menjual sayuran. Tidak jarang ia harus mengorbankan makan siangnya atau menahan lapar demi membayar sewa rakit. Namun, meski harus berhemat dan menahan perih di perut, ia tetap gigih berjualan. Ia tahu bahwa jika ia menyerah, Pak Salim tidak akan mendapatkan obat atau makanan yang ia butuhkan. Pagi itu, nenek Inah memasukkan beberapa ikat bayam dan kangkung ke dalam keranjang bambu miliknya. Ia juga membawa beberapa ubi yang ia tanam dengan penuh kesabaran. Setelah memastikan keranjangnya penuh, ia berjalan perlahan menuju sungai. Langkah kakinya terdengar pelan di atas tanah yang becek setelah hujan malam tadi. Sesampainya di tepi sungai, ia melihat Dirman tengah sibuk membersihkan rakitnya. Pemuda itu bertubuh kekar dan berwajah keras. Ia adalah satu-satunya orang di kampung yang berani menghadapi arus sungai yang ganas itu. "Dirman," panggil nenek Inah dengan suara pelan. "Saya mau ke pasar pagi ini. Tapi uang saya cuma ada segini. Bisa nanti sisanya saya bayar?" Dirman menoleh dengan ekspresi datar. Ia memandang uang lusuh di tangan nenek Inah, lalu melirik keranjang bambunya yang sudah reot. "Bu, saya juga butuh uang. Kalau tidak bayar penuh, rakit saya tidak bisa jalan." "Ini semua yang saya punya, Nak," kata nenek Inah, suaranya penuh harap. "Kalau saya tidak ke pasar hari ini, Pak Salim tidak punya obat. Tolonglah." Dirman menghela napas panjang. Meski terlihat keras, hatinya tidak sepenuhnya batu. Ia tahu betapa berat hidup nenek Inah, dan ia tidak tega melihatnya putus asa. "Baiklah, Bu. Tapi ini yang terakhir kali, ya. Besok harus bayar penuh." Nenek Inah tersenyum lega. "Terima kasih, Nak."
Allah pasti membalas kebaikanmu. Ia naik rakit dengan hati-hati. Dirman mulai mendayung, mengarahkan rakit melawan arus sungai yang deras. Nenek Inah memegang erat tali pengaman di sisi rakit, berdoa agar perjalanan mereka selamat. Suara gemericik air sungai bercampur dengan deru angin pagi yang dingin. Perjalanan itu selalu membuatnya cemas, tetapi ia tahu bahwa risiko itu harus ia ambil demi keluarganya. Setibanya di desa seberang, Nenek Inah berjalan menuju pasar kecil yang sudah mulai ramai. Ia menggelar tikar di sudut pasar, menyusun sayurannya dengan rapi, dan mulai menawarkan dagangannya kepada para pembeli. Meski persaingan di pasar cukup ketat, ia selalu berusaha bersikap ramah kepada siapa saja yang mendekat. Bayam segar, kangkung segar. Baru dipetik pagi ini, Bu, serunya dengan suara penuh semangat. Namun, hari itu dagangannya tidak begitu laku. Beberapa pembeli hanya menawar tanpa membeli. Yang lain mengeluh bahwa sayurannya terlalu kecil atau kurang segar. Meski begitu, Nenek Inah tidak menyerah. Ia menunggu dengan sabar, berharap ada lebih banyak pembeli datang sebelum hari beranjak siang. Ketika matahari mulai tinggi, ia berhasil menjual sebagian besar sayurannya. Uangnya tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli obat Pak Salim dan sedikit makanan. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia berjalan kembali ke tepi sungai untuk menunggu Dirman. Keranjangnya kini lebih ringan, tetapi langkahnya tetap terasa berat karena lelah yang mendera. Saat Dirman tiba, ia membantu Nenek Inah naik ke rakit. Bu, bagaimana jualannya hari ini? Tanyanya dengan nada lebih ramah. Alhamdulillah, cukup buat beli obat Pak Salim, jawab Nenek Inah sambil tersenyum kecil. Perjalanan pulang itu terasa lebih tenang, meski arus sungai tetap ganas seperti biasa. Setibanya di kampung, Nenek Inah mengucapkan terima kasih kepada Dirman sebelum berjalan perlahan menuju gubuknya. Sesampainya di rumah, ia segera memasak bubur untuk suaminya. Meski tubuhnya lelah, hatinya lega karena ia masih bisa membawa sesuatu untuk orang yang paling ia cintai. Hari itu berakhir dengan kelegaan kecil, tetapi Nenek Inah tahu bahwa esok hari akan membawa perjuangan baru. Namun, ia tidak takut. Selama ia masih bisa melangkah, ia akan terus berusaha. Baginya, hidup adalah tentang memberi, meski ia sendiri seringkali harus menahan kekurangan. Di desa seberang, kehidupan memang tak ramah bagi mereka yang kurang berada, apalagi bagi seorang nenek tua seperti Inah. Warga desa itu dikenal dingin, penuh perhitungan, dan cenderung memandang rendah orang-orang yang datang dari kampung di seberang sungai. Nenek Inah, dengan wajahnya yang keriput dan pakaian lusuh yang ia tambal sendiri, sering menjadi sasaran sikap tak menyenangkan dari para penduduk pasar. Pagi itu, Nenek Inah menggelar tikar kecilnya di salah satu sudut pasar yang jarang dilirik pembeli. Ia mengeluarkan sayur bayam, kangkung, dan beberapa ikat ubi yang ia bawa dari kebun kecilnya. Dengan penuh semangat, ia menyusun dagangannya dan mulai menawarkan kepada siapa saja yang lewat. Bayam segar, kangkung segar. Baru dipetik tadi pagi. Yuk, Bu, murah saja, serunya dengan suara lantang, meski lelah mulai terasa di kerongkongannya. Namun, seperti biasanya, tak banyak yang peduli. Beberapa orang bahkan melangkah melewati tikarnya seolah-olah ia tak ada. Yang lain hanya melirik sayurannya sekilas sebelum berjalan pergi tanpa sepatah kata. Nenek Inah mencoba tetap tersenyum meski hatinya mulai terasa berat. Seorang ibu muda, berpakaian rapi dengan keranjang belanja anyaman bambu di tangan, akhirnya berhenti di depan tikar Nenek Inah. Wajahnya terlihat sedikit meremehkan saat ia memandang sayur-sayuran itu. Ini bayamnya berapa, Bu? Tanya si ibu dengan nada dingin. 1.001 ikat, Bu, jawab Nenek Inah dengan lembut. 1.000. Wah, mahal sekali untuk bayam sekecil ini, kata ibu itu sambil memutar bola matanya. Ia mengangkat salah satu ikat bayam dan memeriksanya seolah-olah mencari alasan untuk menurunkan harga. Ini saja daunnya kecil-kecil. 500 saja, ya? Tawar si ibu. Nenek Inah terdiam sejenak. Ia tahu harga itu terlalu rendah dan hampir tidak akan memberinya keuntungan. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia menolak, mungkin ibu itu tidak akan membeli sama sekali. Dengan berat hati,
Ia mengangguk. Baiklah, Bu. 500 saja, jika tanya pelan. Ibu muda itu tersenyum tipis, mengambil 2 ikat bayam, dan memberikan uang logam 500 rupiah. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia berbalik dan pergi meninggalkan Nenek Inah yang hanya bisa menundukkan kepala. Perasaan kecewa bercampur sedih melingkupi hatinya. Hasil kerja kerasnya di kebun seakan tak dihargai. Beberapa saat kemudian, datang seorang lelaki gemuk dengan suara keras. Ia adalah salah satu pedagang di pasar itu yang terkenal sering memperlakukan orang lain dengan kasar. Ia berhenti di depan dagangan Nenek Inah dan memandangi sayurannya dengan wajah masam. Ini apa, Bu? Sayur kok layu begini? Siapa yang mau beli? Jika tanya tanpa basa-basi. Nenek Inah mencoba tersenyum, meski komentar lelaki itu menusuk hatinya. Sayur ini masih segar, Pak. Baru dipetik tadi pagi, jawabnya dengan sopan. Segar dari mana? Lihat ini, kata lelaki itu sambil mengangkat seikat kangkung dan menunjukkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ini MAH sudah hampir busuk. Kalau mau jual, yang bagus dong, Bu. Beberapa orang yang mendengar perkataan itu tertawa kecil, membuat wajah Nenek Inah memerah. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang, tetapi ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menunduk, berharap lelaki itu segera pergi. Namun, lelaki itu tidak berhenti di situ. Ia menawar kangkung itu dengan harga yang sangat rendah, jauh di bawah harga normal. Kalau saya beli, 100 rupiah saja, ya. Paling ini juga nanti cuma buat makanan ayam. 100 rupiah. Itu bahkan tidak cukup untuk membeli segelas air di pasar ini. Nenek Inah mencoba menolak dengan lembut, tetapi lelaki itu memaksanya. Dengan penuh rasa hina, ia akhirnya menyerahkan 1 ikat kangkung dengan harga yang nyaris tak masuk akal. Ketika lelaki itu pergi, Nenek Inah menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia merasa kesedihan itu menumpuk di dadanya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Bagaimanapun, ia harus membawa pulang sesuatu untuk suaminya yang sedang menunggu di rumah. Namun, cobaan hari itu belum selesai. Seorang ibu parubaya yang terkenal pelit datang ke tikarnya. Ia memeriksa ubi-ubi yang dijual Nenek Inah dan mulai mengeluh. Ini ubi kok kecil-kecil begini? Tidak ada yang besar? Kalau begini, paling juga tidak enak dimakan, katanya sambil mencibir. Ini yang terbaik yang saya punya, Bu, jawab Nenek Inah dengan suara lembut, mencoba menahan air matanya. Kalau ibu mau, saya kasih harga murah. Mau murah berapa? Kalau mahal, saya beli di tempat lain saja, jawab ibu itu dengan nada mengancam. 501 ikat, Bu, kata Nenek Inah, berharap harga itu cukup menarik hati ibu tersebut. 500. Mana ada harga segitu untuk ubi sekecil ini? 200 saja. Kalau tidak mau, ya sudah, kata ibu itu sambil melipat tangannya di dada. 200 rupiah bahkan lebih buruk dari yang ditawarkan lelaki tadi. Tapi Nenek Inah tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Jika ia tidak menjual ubi itu, ia mungkin tidak akan mendapatkan cukup uang untuk membeli obat suaminya. Dengan berat hati, ia menyerahkan beberapa ikat ubi kepada ibu itu dengan harga yang nyaris membuatnya menangis. Hari itu, Nenek Inah pulang dengan hati yang penuh luka. Uang yang ia bawa hampir tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi ia tetap bersyukur bahwa ia bisa membawa pulang obat untuk suaminya. Sesampainya di rumah, ia duduk di sudut gubuk kecilnya, memandang keranjang yang kini kosong. Air matanya mengalir pelan, tetapi ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ya Allah, bisiknya pelan, berikan aku kekuatan untuk melewati semua ini. Aku tidak akan menyerah demi Salim. Nenek Inah tahu bahwa hidupnya penuh ujian, tetapi ia juga percaya bahwa setiap cobaan pasti ada akhirnya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengeluarkan obat dari kantong kecilnya dan mendekati suaminya. Pagi itu, Nenek Inah bangun lebih awal dari biasanya. Ia memeriksa kantong kecilnya, berharap ada cukup uang untuk menyewa rakit. Namun, ketika menghitung koin demi koin, ia hanya mendapati 100 rupiah tersisa.
Jumlah itu tidak cukup untuk membayar sewa rakit yang naik menjadi Rp500 sejak beberapa bulan lalu. Dengan hati berat, Nenek Inah tetap menyiapkan hasil panennya, beberapa ikat bayam, kangkung, dan ubi. Seraya berharap tukang rakit akan berbaik hati mengizinkannya menumpang meski hanya dengan uang seadanya. Setelah semua siap, ia berjalan menuju tepi sungai, membawa keranjang yang tampak terlalu berat untuk tubuh kurusnya. Sungai itu, dengan arusnya yang deras, menjadi satu-satunya penghubung antara kampung tempat ia tinggal dan desa seberang. Tak ada jembatan, tak ada alternatif lain selain rakit-rakit yang dioperasikan oleh para lelaki muda yang terkadang lebih mengutamakan uang daripada rasa kemanusiaan. Sesampainya di tepi sungai, ia mendapati kerumunan orang sedang menunggu giliran untuk naik rakit. Tukang rakit, seorang pemuda bernama Bagas, berdiri di ujung rakit dengan ekspresi malas, sesekali menguap sambil menghitung uang yang diberikan penumpang. Ketika giliran Nenek Inah tiba, ia melangkah maju dengan hati-hati. Tangannya yang gemetar menyodorkan uang Rp100 itu kepada Bagas. "Maaf, Nak, hari ini uang Nenek cuma ada Rp100. Bisa Nenek membayar sisanya lain kali? Tolonglah, Nak, Nenek harus ke pasar untuk menjual sayur ini. Kalau tidak, Nenek dan suami Nenek tidak punya apa-apa untuk makan," dipintanya dengan nada penuh harap. Bagas melirik uang itu, lalu menatap Nenek Inah dengan ekspresi dingin. "Rp100? Mana cukup, Nek? Sewa rakit 500, bukan 100, katanya dengan nada keras. "Tolonglah, Nak. Ini benar-benar semua yang Nenek punya," ujar Nenek Inah, suaranya mulai bergetar. Bagas tertawa sinis, lalu menggeleng. "Kalau tidak bisa bayar, ya jangan naik rakit. Aturan tetap aturan." Beberapa orang di sekitar mereka mulai memperhatikan, tetapi tak ada satupun yang membela Nenek Inah. Seorang lelaki tua di belakangnya bahkan mendesak agar ia segera minggir. "Cepat, Nek, jangan bikin antrean lama. Kami semua juga bayar, kok." Nenek Inah mencoba bertahan. Ia memohon lagi dengan mata berkaca-kaca. "Bagas, tolonglah, Nak. Ini penting sekali. Nenek janji akan membayar sisanya. Tolong." Namun, Bagas hanya mengangkat bahu. "Aturan tetap aturan. Kalau tidak bisa bayar, berenang saja sendiri," ejeknya sambil menunjuk ke sungai dengan senyum mengejek. Ejekan itu disambut tawa beberapa orang di sekitar mereka. Air mata mulai menggenang di mata Nenek Inah, tetapi ia tidak ingin memperlihatkan kelemahannya. Dengan langkah berat, ia mundur dari antrean, mencoba menahan rasa malu dan kecewa yang memenuhi hatinya. Ia berdiri di tepi sungai, memandang air yang mengalir deras, seolah-olah mencari jawaban dari alam. Tak ada pilihan lain. Ia harus pulang dengan hasil panennya yang tak terjual. Dengan hati hancur, Nenek Inah memanggul keranjangnya dan berjalan perlahan kembali ke kampung. Setiap langkah terasa berat, tidak hanya karena beban fisik, tetapi juga karena rasa putus asa yang mulai menguasai pikirannya. Di tengah perjalanan pulang, ia berhenti sejenak di bawah pohon besar untuk beristirahat. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya mengalir tanpa henti. "Ya Allah, kenapa hidup ini begitu sulit?" bisiknya dalam hati. Ia teringat suaminya yang sedang menunggunya di rumah, berharap ada makanan atau obat yang bisa ia bawa pulang. Namun, di tengah kesedihannya, ia menegakkan punggungnya. Ia menatap ke langit, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Aku tidak boleh menyerah," katanya kepada dirinya sendiri. "Pak Salim membutuhkan aku. Aku harus mencari cara lain." Malam itu, Nenek Inah kembali ke gubuk kecilnya dengan tangan kosong. Pak Salim menyambutnya dengan senyuman meski tubuhnya tampak lebih lemah dari sebelumnya. "Bagaimana, Bu? Dagangannya laku?" tanya Pak Salim dengan suara serak. Nenek Inah hanya mengangguk kecil sambil memaksakan senyum. Ia tidak ingin suaminya khawatir. "Besok Nenek coba lagi, Pak. Hari ini kurang beruntung." Pak Salim mengangguk, tak ingin memaksakan pertanyaan lebih lanjut. Nenek Inah duduk di sudut gubuk, memikirkan cara agar ia bisa menyeberang tanpa harus menghadapi penghinaan seperti tadi pagi.
Esok paginya, sebelum matahari terbit, ia bangun lebih awal dan mulai berjalan menyusuri tepi sungai. Ia berpikir, mungkin ia bisa menemukan tempat lain yang lebih dangkal atau cara lain untuk menyeberangi sungai tanpa harus menggunakan rakit. Dalam kegelapan pagi, ia melangkah dengan tekad baru. Meski belum tahu bagaimana akhirnya ia akan menghadapi kesulitannya pagi itu, Nenek Inah berdiri di tepi sungai dengan tatapan penuh tekad. Tubuhnya yang kecil tampak ringkih di bawah sinar matahari yang baru saja terbit, tetapi semangatnya mengalahkan semua keraguan yang menyelimuti pikirannya. Ia tahu, jika terus berharap pada tukang rakit yang tidak peduli, ia dan Pak Salim mungkin tidak akan bertahan lama. Menggenggam erat keranjang berisi sayurannya, Nenek Inah menarik napas panjang. Ia memandang ke sungai yang berarus deras, mendengar gemuruh air yang seolah-olah memperingatkannya untuk tidak mencoba melawan. Namun, ia tak punya pilihan lain. Dengan langkah mantap, ia melepas alas kakinya, menyingsingkan sarung lusuhnya, dan menuruni tepian sungai. Warga yang kebetulan berada di sekitar tempat itu memperhatikannya dengan heran. Salah satu di antara mereka, seorang pria muda yang sedang menimba air, berteriak, "Nek, mau ngapain? Jangan main-main sama sungai ini, arusnya deras." Nenek Inah tidak menjawab. Ia menatap lurus ke depan, fokus pada tujuannya. Keranjang di tangannya terasa berat, tetapi ia tidak mengendurkan pegangan. Saat kakinya menyentuh air yang dingin, tubuhnya menggigil sejenak. Ia melangkah pelan, mencoba merasakan dasar sungai dengan hati-hati. Warga yang lain mulai memperhatikan. Beberapa di antaranya mendekat untuk melihat lebih jelas apa yang sedang dilakukan Nenek Inah. Dia mau nyeberang sendiri. "Gila apa nenek itu?" igumam seorang ibu sambil tertawa kecil. Ketika Nenek Inah melangkah lebih jauh, air sungai mulai mencapai pinggangnya. Arus deras menghantam tubuhnya, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa takut dan dingin yang mulai menjalar. Tangan kirinya memegang keranjang dengan erat, sementara tangan kanannya mencoba menjaga keseimbangan. "Pulang saja, Nek. Nanti hanyut, siapa yang mau nolong?" teriak seorang lelaki tua dari tepi sungai. Gelak tawa terdengar di antara warga yang menyaksikan. Bukannya membantu, mereka justru menertawakannya seolah-olah keberanian Nenek Inah adalah sebuah lelucon. "Sudah tua, kok nekat? Nanti kalau tenggelam, siapa yang mau tanggung jawab?" diejek seorang wanita dengan nada mengejek. Namun, Nenek Inah tidak peduli. Ia tidak menoleh, tidak memberikan respons pada ejekan mereka. Ia hanya terus melangkah, meskipun setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Ketika arus semakin kuat, ia hampir kehilangan pijakan. Kakinya terpeleset di batu licin, membuat tubuhnya terhuyung-huyung. Keranjangnya bergoyang, dan beberapa ikat sayuran jatuh ke dalam air, terbawa arus. Nenek Inah terkejut, tetapi ia tidak menyerah. Dengan cepat, ia kembali menyeimbangkan tubuhnya dan memegang erat keranjang yang tersisa. Tangis kecil terdengar dari beberapa warga yang mulai merasa kasihan melihat perjuangannya. Namun, rasa iba mereka tidak cukup besar untuk membuat mereka bergerak menolong. Mereka hanya berdiri di tepian, menonton dengan campuran rasa heran, tawa, dan sedikit rasa bersalah. Saat Nenek Inah berhasil mencapai pertengahan sungai, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Arus di bagian itu sangat deras, membuat tubuhnya bergetar karena dingin dan tekanan air. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, tolong beri hamba kekuatan. Bantu hamba menyeberang untuk suami hamba, untuk hidup kami." Perlahan tapi pasti, ia melanjutkan langkahnya. Setiap gerakan adalah pertaruhan, tetapi ia tidak pernah berhenti. Beberapa saat kemudian, kakinya akhirnya menyentuh dasar sungai yang lebih dangkal di sisi seberang. Air mulai surut dari pinggangnya ke lutut, hingga akhirnya ia berhasil mencapai tepi sungai di desa seberang. Warga desa yang melihat dari kejauhan terkejut. Beberapa dari mereka bahkan mendekat untuk memastikan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang wanita parubaya berkata dengan nada tak percaya, yaitu, "Nenek itu benar-benar berhasil menyeberang?" Nenek Inah tidak menjawab. Ia berdiri di tepi sungai, memeras ujung sarungnya yang basah kuyup.
Wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi juga kepuasan. Ia telah melawan arus sungai, mengabaikan ejekan, dan membuktikan bahwa dirinya mampu bertahan meski dalam keadaan sulit. Dengan langkah pelan, ia menuju pasar untuk menjual sayurannya. Sepanjang perjalanan, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini bukan akhir. Hari berikutnya, Nenek Inah kembali ke tepi sungai dengan keranjang sayur yang sudah disiapkannya. Kali ini, cuaca sedikit mendung, dan aliran sungai tampak lebih deras dari biasanya. Namun, tekadnya tidak surut. Ia tahu bahwa jika ia tidak menjual sayurannya hari ini, ia dan Pak Salim mungkin tidak akan makan malam nanti. Dengan langkah berat, ia menuruni tepian sungai. Air yang dingin langsung menyentuh kakinya, membuat tubuhnya menggigil. Ia mencoba mengingat jalur yang kemarin berhasil ia lalui, berharap menemukan pijakan yang aman. Namun, kali ini, arus sungai terasa lebih kuat, mendorong tubuhnya mundur setiap kali ia melangkah maju. Ketika air mulai mencapai pinggangnya, Nenek Inah mulai merasa was-was. Ia mengencangkan pegangan pada keranjang sayurnya, berharap tidak ada lagi sayur yang jatuh ke air seperti kemarin. Langkah demi langkah, ia bergerak ke tengah sungai. Namun, takdir berkata lain. Kakinya tiba-tiba menginjak sebuah batu licin yang tertutup lumut. Ia kehilangan keseimbangan dan terpeleset. Seketika, tubuhnya jatuh ke dalam air yang dingin. Keranjang sayur yang digenggamnya terlepas, isinya berhamburan terbawa arus. Nenek Inah mencoba meraih apapun yang bisa dijadikan pegangan, tetapi arus terlalu kuat. Ia terseret, tubuhnya terombang-ambing seperti daun kering di tengah sungai. "Ya Allah! Tolong aku!" teriaknya panik, meski suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh air. Tubuhnya berputar-putar, kadang masuk ke dalam air, kadang muncul ke permukaan. Air yang dingin menusuk setiap sendinya, membuatnya semakin lemah. Dalam kepanikan, ia mencoba meraih ranting atau batu di sepanjang sungai, tetapi usahanya sia-sia. Setiap kali ia mencoba berenang ke tepi, arus malah membawanya semakin jauh. Warga di sekitar sungai mulai panik. Mereka berdiri di tepian, berteriak tanpa tahu harus berbuat apa. Seorang pria muda mencoba mencari tali untuk dilemparkan, tetapi arus membawa Nenek Inah terlalu cepat. "Ada yang bisa berenang? Tolong nenek itu!" teriak seorang ibu sambil menangis. Namun, tidak ada yang berani melompat ke sungai. Arus terlalu deras, dan mereka takut ikut terseret jika mencoba menolong. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap, berharap ada keajaiban yang menyelamatkan Nenek Inah. Di tengah derasnya arus, Nenek Inah mulai kehilangan tenaga. Tubuhnya lemas, dan kepalanya beberapa kali tenggelam ke dalam air. Ia merasa dingin merasuk hingga ke tulang, membuatnya sulit untuk bergerak. Dalam hati, ia mulai berpikir bahwa ini adalah akhir hidupnya. Bayangan wajah Pak Salim yang sedang sakit terlintas di pikirannya, membuat air mata bercampur dengan air sungai. "Salim, maafkan aku," bisiknya lemah, merasa pasrah pada nasib. Namun, di saat ia hampir menyerah, sesuatu terjadi. Sebuah dahan besar yang terbawa arus melintas di dekatnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Nenek Inah meraih dahan itu dan memegangnya erat. Dahan itu tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga memberikan sedikit harapan. Dengan dahan sebagai pelampung, Nenek Inah mencoba bergerak ke arah tepian sungai. Ia tidak tahu berapa lama ia berjuang, tetapi setiap detik terasa seperti seabad. Air sungai terus menghantam tubuhnya, tetapi ia bertahan. Akhirnya, dahan itu tersangkut di antara bebatuan besar di tepi sungai. Dengan sisa tenaga, ia menarik tubuhnya ke atas batu. Tubuhnya menggigil hebat, napasnya terengah-engah, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Namun, ia selamat. Dari jauh, warga yang menyaksikan kejadian itu bersorak lega. Beberapa dari mereka segera mendekat untuk membantu Nenek Inah berdiri. Seorang pria muda membantunya naik ke tepi sungai. "Nek, alhamdulillah, selamat. Tapi kenapa nekat begitu? Arusnya sangat berbahaya." Nenek Inah hanya tersenyum lemah. Ia tidak punya jawaban. Baginya, setiap tindakan nekat yang ia lakukan adalah untuk satu alasan,
bertahan hidup. Namun, meskipun ia berhasil selamat, kejadian itu membuatnya sadar akan risiko yang ia hadapi setiap kali mencoba menyeberangi sungai tanpa alat. Setelah berhasil bertahan dengan memegang dahan besar, tubuh Nenek Inah hampir menyerah. Dinginnya air dan derasnya arus membuatnya kian lemah, hingga ia merasa napasnya makin sesak. Namun, di tengah kepasrahan, kakinya menyentuh sesuatu yang keras dan kokoh di bawah permukaan air. Ia mengira itu adalah batu besar yang tersangkut di dasar sungai. Dengan sisa tenaga, Nenek Inah mencoba berdiri di atasnya. Anehnya, batu itu tidak licin seperti batu sungai pada umumnya, dan permukaannya terasa hangat meskipun dikelilingi air dingin. Keseimbangan tubuhnya perlahan kembali, dan ia mulai berjalan ke arah tepi sungai dengan berpijak pada benda keras tersebut. Ketika akhirnya mencapai daratan, ia terduduk di tepi sungai, menggigil hebat, napas tersengal, dan tubuhnya lunglai. Tapi sesuatu yang aneh membuatnya menoleh ke sungai lagi. Benda yang tadi ia injak ini bergerak pelan ke arah permukaan. Perlahan, batu itu mulai menunjukkan wujud aslinya. Mata Nenek Inah membelalak ketika melihat bahwa batu itu sebenarnya adalah tempurung dari seekor kura-kura raksasa. Tempurungnya besar, hampir seukuran perahu kecil, dengan corak hitam dan coklat yang berkilauan di bawah sinar matahari. Kepala kura-kura itu muncul ke permukaan, menatap Nenek Inah dengan tatapan yang dalam dan penuh rasa penasaran. "Astagfirullah, apa aku sedang bermimpi?" gumam Nenek Inah. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena keheranan yang luar biasa kura-kura itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Sebaliknya, hewan itu bergerak perlahan, mendekati tepi sungai, seolah ingin memastikan bahwa Nenek Inah benar-benar selamat. Matanya besar, dengan sorot yang terasa hampir seperti manusia, memancarkan rasa tenang yang sulit dijelaskan. Nenek Inah terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa kura-kura itulah yang membantunya keluar dari sungai. Benda keras yang ia injak bukanlah batu, melainkan tempurung makhluk luar biasa ini. "Ya Allah! Kau kirimkan makhluk ini untuk menyelamatkanku," bisiknya pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Kura-kura itu hanya diam, namun gerakannya yang lambat dan tenang memberikan kesan bahwa ia memahami kata-kata Nenek Inah. Setelah beberapa saat, ia mulai berenang perlahan menjauh, kembali ke tengah sungai yang deras. "Terima kasih," seru Nenek Inah dengan suara serak. "Aku tidak akan melupakanmu." Setelah kura-kura itu menghilang dari pandangan, Nenek Inah mencoba mengumpulkan kembali kesadarannya. Tubuhnya masih lemah, tetapi peristiwa tadi meninggalkan perasaan hangat di hatinya. Ia merasa bahwa kejadian itu adalah tanda dari Tuhan bahwa ia tidak sendirian, bahwa masih ada keajaiban di dunia ini meski dalam kondisi tersulit. Dengan langkah tertatih, ia berjalan pulang, meninggalkan sungai dengan pikiran yang dipenuhi rasa syukur dan keheranan. Keesokan harinya, meski tubuhnya masih terasa lemah akibat insiden di sungai, Nenek Inah tetap pergi ke kebunnya. Ia memanen sayuran segar dengan perlahan, kali ini bukan hanya untuk dijual, tetapi juga untuk diberikan kepada penolongnya. Dalam hati, ia merasa berutang budi kepada kura-kura raksasa yang telah menyelamatkan nyawanya. Dengan keranjang berisi kangkung, bayam, dan beberapa labu kecil, Nenek Inah berjalan kembali ke tepi sungai. Ia menunggu di sana, memanggil dengan suara lirih, "Hei, kura-kura besar, kau ada di sana?" Tidak ada jawaban. Sungai terlihat tenang, hanya riak kecil di permukaannya. Namun, Nenek Inah tidak menyerah. Ia duduk di atas batu besar di tepi sungai dan menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, air di tengah sungai mulai bergerak. Sesuatu muncul perlahan, tempurung besar dengan corak hitam coklat yang sudah dikenalnya. "Subhanallah, kau benar-benar datang," ujar Nenek Inah dengan senyum lemah namun tulus. Kura-kura itu mendekat, hingga tempurungnya menyentuh pinggir sungai. Kepala besar makhluk itu muncul dari air, menatap Nenek Inah dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya, damai dan penuh perhatian. Nenek Inah mendekati tepian, kemudian meletakkan beberapa sayur dari keranjangnya ke permukaan air. "Ini untukmu sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkanku," katanya lembut. Kura-kura itu seolah mengerti. Dengan pelan, ia mengambil sayuran itu menggunakan mulutnya.
Gerakannya lambat dan hati-hati, membuat Nenek Ina semakin yakin bahwa makhluk ini tidak berbahaya. Setelah memakan sayuran tersebut, kura-kura itu tetap tinggal di dekatnya, seolah menikmati keberadaan Nenek Ina. Hari itu menjadi awal dari persahabatan yang tak biasa. Setiap pagi, sebelum menjual sayur ke desa seberang, Nenek Ina selalu datang ke sungai membawa sayuran untuk kura-kura itu. Ia memberinya nama Jisi Pahit, karena tempurungnya yang terlihat kasar dan gelap. Nama itu bukan untuk mengejek, tetapi karena ia merasa kura-kura itu menjadi pelipur pahitnya kehidupan. Yang lebih mengejutkan, si Pahit tampak memiliki kecerdasan luar biasa. Suatu hari, ketika Nenek Ina hendak menyeberang, kura-kura itu muncul di hadapannya sebelum ia sempat memanggil. Tanpa ragu, Nenek Ina menaiki tempurungnya, dan si Pahit membawanya melintasi sungai dengan perlahan namun pasti. Perjalanan yang sebelumnya penuh bahaya kini terasa seperti keajaiban. Setiap kali mereka sampai di seberang, Nenek Ina akan turun dari tempurung si Pahit sambil mengusap kepala kura-kura itu. "Terima kasih, Pahit. Kau benar-benar penolongku," ia ucapnya penuh kasih. Warga di desa seberang yang melihat kejadian ini merasa takjub. Mereka mulai memandang Nenek Ina dengan rasa hormat, bahkan sedikit takut. Mereka berbisik-bisik bahwa kura-kura raksasa itu adalah makhluk gaib yang dikirim untuk melindungi Nenek Ina. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani berlaku kasar padanya. Namun, bagi Nenek Ina, si Pahit bukanlah makhluk gaib. Ia adalah sahabat sejatinya, satu-satunya yang menunjukkan kasih tanpa pamrih di tengah kehidupannya yang penuh cobaan. Pagi itu, Nenek Ina sedang mencuci sayur di tepi sungai seperti biasanya. Air sungai tampak lebih keruh dari biasanya, dan arusnya bergerak lebih cepat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun mencoba mengabaikan firasatnya. Si Pahit tiba-tiba muncul dari kedalaman sungai. Kali ini, gerakannya lebih tergesa-gesa, tidak seperti biasanya yang tenang dan damai. Kura-kura raksasa itu mengangkat kepalanya ke permukaan, matanya yang besar dan tajam menatap langsung ke arah Nenek Ina. Untuk pertama kalinya, suara berat dan dalam keluar dari makhluk itu. "Dengarkan aku, Nenek," katanya dengan nada serius. 2 hari lagi, sungai ini akan meluap. Hujan di hulu sangat deras, dan banjir besar akan datang. Airnya akan menenggelamkan kampungmu dan sekitarnya. Kau harus segera pergi ke tempat yang lebih tinggi. Nenek Ina terkejut. Tubuhnya gemetar mendengar suara si Pahit yang tiba-tiba berbicara seperti manusia. Ia berlutut di tepi sungai, memegang tangan gemetar di dada. "Subhanallah, kau bisa berbicara, Pahit?" Si Pahit hanya menganggukkan kepalanya perlahan. "Aku tidak akan berbicara jika ini tidak penting. Waktumu tidak banyak, Nenek. Siapkan dirimu dan suamimu. Selamatkan dirimu dari banjir ini." Nenek Ina mengangguk cepat, rasa takut dan cemas memenuhi pikirannya. "Baik, Pahit. Aku percaya padamu. Aku akan bersiap." Sebelum pergi, si Pahit menambahkan dengan nada yang lebih lembut, "Ya, aku akan datang lagi saat air mulai naik. Jika kau butuh bantuan, panggil saja namaku." Setelah kura-kura itu menghilang ke dalam air, Nenek Ina segera bergegas pulang ke gubuk kecilnya. Di sepanjang jalan, ia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Warga desa sering berkata bahwa hewan memiliki insting yang tajam terhadap bencana, tetapi ia tak pernah menyangka akan mendengar peringatan langsung dari sahabatnya sendiri. Sesampainya di rumah, Pak Salim sedang berbaring lemah di atas tikar. Napasnya terdengar berat seperti biasanya. Nenek Ina segera duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya dengan erat. "Pak Salim, kita harus pergi dari sini," katanya dengan suara yang bergetar. "Sungai akan meluap 2 hari lagi. Kita harus mencari tempat yang lebih tinggi sebelum semuanya tenggelam." Pak Salim membuka matanya dengan lemah. "Meluap? Apa kau yakin, Ina?" Nenek Ina mengangguk, wajahnya penuh dengan keyakinan. "Si Pahit yang memberitahuku. Ia tidak akan berbohong. Kita harus segera bersiap, Pak." Meskipun ragu, Pak Salim tidak membantah.
Ia tahu bahwa istrinya adalah wanita yang bijaksana dan tidak akan panik tanpa alasan. Dengan susah payah, Nenek Ina mulai mengemas barang-barang yang bisa dibawa. Ia memasukkan pakaian, sedikit makanan, dan beberapa peralatan sederhana ke dalam karung. Sayangnya, mereka tidak memiliki cukup banyak barang untuk diselamatkan. Kebanyakan sudah dijual untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ketika malam tiba, hujan mulai turun dengan deras. Petir menyambar di kejauhan, dan suara gemuruh air sungai terdengar semakin keras. Namun, di tengah ketegangan itu, Nenek Inah tetap tegar. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan diri dan suaminya. Esok harinya, Nenek Inah mencoba memperingatkan warga kampung. Ia mengetuk pintu-pintu rumah, menceritakan pesan dari si Pahit kepada mereka. Banjir besar akan datang. Sungai akan meluap. Kita harus segera pergi ke tempat yang lebih tinggi, teriaknya. Namun, warga tidak percaya. Mereka menertawakannya, menganggapnya sebagai wanita tua yang terlalu percaya pada dongeng kura-kura. Ah, siapa yang percaya pada cerita seperti itu, Nek? Ujar seorang lelaki sambil tertawa sinis. Sudah pulang saja. Jangan membuat panik warga di sini. Air sungai memang deras karena hujan, tapi tidak akan sampai banjir besar. Kau hanya terlalu khawatir, ditambah seorang ibu dengan nada acuh. Meski kecewa, Nenek Inah tidak memaksa. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Dengan hati yang berat, ia kembali ke gubuknya untuk melanjutkan persiapan. Di dalam hatinya, ia berdoa agar firasat si Pahit tidak meleset, dan ia berhasil menyelamatkan diri bersama Pak Salim. Ketika malam tiba, hujan semakin deras. Air sungai mulai naik perlahan, mendekati tepiannya. Nenek Inah duduk di samping Pak Salim yang mulai batuk-batuk. Bersabarlah, Pak. Besok kita akan pergi ke tempat yang aman, katanya sambil mengusap dahi suaminya. Di luar gubuk, suara gemuruh air terdengar semakin menakutkan, seolah mengingatkan mereka bahwa waktu hampir habis. Malam itu, hujan turun tanpa henti, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di dalam gubuk kecilnya, Nenek Inah duduk di samping Pak Salim yang terbaring lemah. Tubuhnya semakin kurus, napasnya semakin tersengal-sengal. Setiap batuk yang keluar dari mulut Pak Salim terdengar seperti derita yang tak berujung. Inah. Suara Pak Salim serak, hampir seperti bisikan. Ya, Pak. Saya di sini, jawab Nenek Inah sambil menggenggam tangan suaminya yang dingin. Maafkan saya, kalau selama ini saya tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu, lanjutnya dengan suara bergetar. Jangan bicara begitu, Pak. Apapun keadaannya, saya bahagia bisa mendampingimu, kata Nenek Inah, air mata mulai mengalir di pipinya. Kita sudah melewati semuanya bersama, dan itu cukup bagi saya. Pak Salim tersenyum tipis, tapi senyum itu segera lenyap bersama dengan napas terakhirnya. Tubuhnya diam, matanya terpejam, dan tangan yang digenggam Nenek Inah mulai kehilangan kehangatannya. Pak! Pak Salim! Nenek Inah mengguncang pelan tubuh suaminya, tapi tak ada respons. Pak, bangunlah. Jangan tinggalkan saya. Pak! Kesadaran mulai merayap perlahan ke dalam pikirannya bahwa suaminya telah pergi untuk selamanya. Dengan isakan tertahan, ia memeluk tubuh Pak Salim yang kini tak bernyawa. Rasa kehilangan merasuki seluruh tubuhnya, meninggalkan kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Keesokan paginya, hujan masih mengguyur deras. Dengan bantuan beberapa tetangga yang masih peduli, Nenek Inah memakamkan suaminya di tanah lapang dekat rumah mereka. Hati Nenek Inah terasa seperti diiris sembilu saat melihat gundukan tanah yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir Pak Salim. Setelah pemakaman selesai, ia kembali ke rumahnya. Hujan deras terus membasahi kampung, dan air sungai semakin naik, mulai menggenangi halaman-halaman rumah warga. Namun, Nenek Inah tidak peduli. Ia duduk di sudut gubuknya, menatap kosong ke arah pintu. Di luar, warga kampung sibuk menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka mulai mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, membawa barang-barang yang bisa diselamatkan. Namun,
Nenek Inah tetap diam di tempatnya, seolah tidak mendengar hiruk-pikuk di luar. "Untuk apa saya hidup kalau Pak Salim sudah pergi?" bisiknya kepada dirinya sendiri. Air mata tak lagi keluar, ia merasa terlalu lelah untuk menangis. Waktu terus berlalu, dan air mulai masuk ke dalam gubuk kecil itu. Dingin menyengat kaki Nenek Inah yang tetap tak bergerak. Ia memejamkan matanya, seolah menunggu nasib mengambil alih. Namun, di tengah keheningan yang mencekam, suara yang sudah familiar tiba-tiba terdengar dari luar gubuk. "Nenek Inah," suara berat itu memanggil, memecah sunyi yang menggulung hati Nenek Inah. Si Pahit muncul di depan gubuk, tubuhnya yang besar menyibak air yang sudah setinggi pinggang orang dewasa. "Bangunlah, Nenek. Ini belum waktunya bagimu untuk menyerah. Kau harus pergi sekarang. Air akan semakin tinggi, dan tidak ada waktu lagi." Namun, Nenek Inah hanya memandang sahabatnya itu dengan mata kosong. "Untuk apa, Pahit? Pak Salim sudah pergi. Tidak ada lagi yang tersisa untuk saya di dunia ini." Si Pahit mendekat hingga tempurungnya menyentuh pintu gubuk. Ia menatap Nenek Inah dengan tegas. "Kau tidak boleh berpikir seperti itu. Hidupmu masih memiliki tujuan, meskipun kau belum menemukannya sekarang. Kau adalah seorang yang kuat, Nenek. Jangan biarkan air ini mengambilmu juga." Nenek Inah menunduk, merasakan air yang semakin naik membasahi tubuhnya. Kata-kata si Pahit mulai menggugah sesuatu di dalam dirinya. Pak Salim mungkin sudah tiada, tapi ia tahu suaminya tidak akan pernah ingin melihatnya menyerah seperti ini. Dengan susah payah, Nenek Inah berdiri. Tubuhnya gemetar, baik karena dingin maupun karena kelelahan emosional. "Baiklah, Pahit. Aku akan ikut denganmu. Tapi janji, kau tidak akan meninggalkanku." "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Nenek. Naiklah ke punggungku, dan aku akan membawamu ke tempat yang aman," jawab si Pahit dengan penuh keyakinan. Dengan bantuan si Pahit, Nenek Inah memanjat ke atas tempurungnya. Air sudah hampir menenggelamkan seluruh kampung ketika kura-kura raksasa itu mulai berenang membawa Nenek Inah menjauh dari tempat itu. Sambil berpegangan erat, Nenek Inah menoleh ke belakang, menatap kampung yang kini tenggelam dalam kenangan dan banjir besar. Air sungai terus naik, seolah menuntut segalanya dalam perjalanan yang tak terelakkan. 2 meter, bahkan lebih, air itu mulai menggenangi kampung, menenggelamkan rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh. Warga yang tak bisa lagi mengandalkan kekuatan fisik untuk bertahan di rumah masing-masing mulai panik. Mereka berlarian ke tempat yang lebih tinggi, menggenggam apa yang bisa diselamatkan, mencoba menghindari bencana yang datang begitu cepat. Ia duduk dalam keheningan, dikelilingi oleh air yang semakin meninggi, menyelimuti gubuknya, menggoyahkan dunia yang sudah rapuh. Pak Salim sudah tiada. Tidak ada lagi alasan baginya untuk berjuang melawan takdir. Di luar, suara panik dari warga terdengar samar-samar, namun Nenek Inah tak lagi mengindahkan. Kehidupan yang telah ia jalani, kesederhanaan dan perjuangannya, semua terasa sia-sia setelah kehilangan suaminya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Bersembunyi? Menangis? Atau hanya menunggu hingga air itu menenggelamkan dirinya seperti semua kenangan pahit yang terus menghantuinya? Namun, saat air semakin tinggi, saat bahkan gubuk yang dulu menjadi tempat ia dan Pak Salim berbagi tawa kini terendam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara berat dan lembut terdengar di luar pintu gubuk. "Nenek Inah, bangunlah. Saatnya pergi." Suara itu memecah kesunyian, sebuah suara yang dikenal, suara yang pernah memberikan Nenek Inah alasan untuk bertahan, suara kura-kura raksasa, sahabat yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Dengan penuh ketegasan, kura-kura itu berkata, "Air sudah terlalu tinggi. Jika kamu bertahan di sini, semuanya akan hilang. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih aman." Mata Nenek Inah perlahan terangkat. Air sudah hampir menenggelamkan seluruh gubuknya, namun dalam sekejap, bayangan besar muncul di depan pintu. Kura-kura raksasa itu perlahan merangkak masuk, membawa tubuhnya yang kuat dan besar ke dalam rumah yang hampir tenggelam. Tanpa berkata lagi, Nenek Inah merasakan kekuatan lembut tetapi kokoh dari tubuh kura-kura itu. Dengan hati-hati,
Ia meraih tempurung kura-kura yang besar itu dan memanjat perlahan, meskipun tubuhnya terasa lemas karena kelelahan emosional dan fisik. Kura-kura itu tidak terburu-buru. Ia tahu betul bahwa waktu sangat berharga, namun ia juga mengerti bahwa Nenek Inah tidak bisa dipaksa. Pegang erat, Nenek, suara kura-kura itu begitu dalam, penuh ketenangan, namun juga penuh dengan urgensi. Nenek Inah hanya mengangguk, menggenggam erat tempurungnya, dan perlahan, kura-kura itu mulai bergerak maju. Ia berenang melalui air yang semakin tinggi, menjauhi kampung yang kini tenggelam dalam bencana besar. Suara-suara teriakan dari warga yang terjebak di air terdengar samar-samar, namun Nenek Inah hanya bisa menatap ke depan, mengikuti jejak kura-kura raksasa yang membawanya menuju tempat yang lebih aman. Kura-kura itu bergerak dengan sangat hati-hati, tetapi cepat. Setiap langkahnya melintasi air, dengan tubuh besar yang membawa Nenek Inah menjauhi bahaya yang semakin mendekat. Ketika mereka akhirnya sampai di sebuah bukit yang lebih tinggi, di tempat yang aman, Nenek Inah hampir tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Ia memandang kembali ke arah kampung yang hilang di bawah permukaan air. Air itu kini telah menenggelamkan hampir semuanya, rumah-rumah yang dulu menjadi tempat kenangan, orang-orang yang dulunya menjadi bagian dari hidupnya. Namun, meskipun kampung itu hilang, Nenek Inah merasa hidupnya masih berarti. Ia merasa ada harapan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di tengah bencana yang merenggut begitu banyak, Nenek Inah kini mendapatkan kesempatan kedua. Dengan hati yang dipenuhi perasaan campur aduk, kesedihan, kehilangan, tetapi juga rasa terima kasih dan kebangkitan, ia memandang ke arah kura-kura raksasa yang telah menyelamatkannya. Terima kasih, Pahit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal sekarang. Hidupku belum berakhir. Suara Nenek Inah terisak, namun ada kekuatan dalam kata-katanya. Kura-kura itu mengangguk perlahan, menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Hidupmu belum berakhir, Nenek. Ini baru permulaan. Nenek Inah menatap horizon yang kini terbuka di depannya. Tanpa suami di sisinya, tanpa rumah yang dulu ia sebut rumah, namun dengan tekad baru yang tumbuh dalam dirinya, ia merasa dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Kampung itu mungkin sudah hilang, tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan. Di atas bukit yang tinggi, Nenek Inah berdiri, menatap kampung yang telah tenggelam dalam air. Lalu lintas kehidupan yang dulu padat kini hilang, digantikan oleh air yang membawa semuanya pergi. Tak ada lagi suara riuh warga, tak ada lagi suara dagangannya yang ditawarkan dengan penuh semangat, tak ada lagi senyuman Pak Salim di sampingnya. Yang ada hanyalah kesunyian dan air yang terus bergerak, menenggelamkan kenangan-kenangan yang pernah ada. Namun, di dalam hati Nenek Inah, ada sebuah ketenangan yang baru mulai tumbuh. Dia berdiri tegak, memandang jauh ke depan, dan dalam hening itu, ia menyadari betapa berartinya persahabatannya dengan kura-kura raksasa. Tidak lagi dihantui oleh kesedihan yang dulu mengurungnya, ia merasakan kedamaian yang datang dengan ikatan tak terduga ini. Kura-kura raksasa telah menuntunnya melewati badai, secara harfiah dan kiasan, dan kini, bersama sahabat barunya itu, Nenek Inah menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di bawah langit yang bersih, jauh dari kampung yang terendam air, Nenek Inah merasakan betapa hidupnya yang penuh penderitaan dan kehilangan kini mendapat arti yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa meskipun segala sesuatu telah berubah, ada hal-hal yang tak tergoyahkan. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, persahabatan yang tulus dan ketulusan hati adalah harta yang paling berharga. Dan ia tidak sendirian, karena ia memiliki sahabat yang setia, kura-kura raksasa, yang selalu berada di sisinya. Warga kampung yang selamat dari bencana itu, setelah melihat semuanya yang hilang, akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka merasa malu atas perlakuan mereka terhadap Nenek Inah selama ini. Banyak yang merasa menyesal telah menertawakan dan merendahkannya, karena mereka kini tahu betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh orang yang tampaknya lemah dan tidak berdaya. Namun, bagi Nenek Inah, itu semua sudah terlambat. Dia tidak lagi membutuhkan pengakuan atau penerimaan dari orang-orang yang pernah meremehkannya. Ia telah menemukan kedamaian di tempat yang lebih tinggi, di tempat yang jauh dari kekejaman dunia manusia, bersama sahabatnya yang setia. Di bukit itu, Nenek Inah telah menemukan arti kehidupan yang baru. Tanpa harta, tanpa rumah yang dulu ia kenal,
namun dengan kedamaian dalam hati yang tidak ternilai. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita bahwa seringkali kita meremehkan orang-orang yang lemah atau miskin, padahal mereka mungkin menyimpan kekuatan yang tidak terlihat oleh kita. Kita perlu belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan atau status sosial mereka, karena siapapun dapat memiliki kemampuan atau kekuatan luar biasa yang tak kita ketahui. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa persahabatan yang sejati bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan ketidakpedulian, kita sering lupa untuk menghargai hubungan yang tulus. Seperti yang dialami Nenek Inah, kadang yang paling berharga dalam hidup kita adalah hubungan yang kita bangun dengan penuh kasih dan pengertian, tanpa pamrih, dan tanpa mengharapkan balasan.